Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, dimana episode kali ini Shoyan bikin 3 tetua Dozong Pavilion Angin Petir tercengang sama 3 api surgawinya Shoyan. Karena bisa-bisanya bocah umur 20 tahun udah punya berbagai macam varian api surgawi dalam tubuhnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, admin ulas sedikit ya episode minggu lalu, dimana kemarin Shoyan yang benar-benar solo versus seluruh pasukan Pavilion Angin Petir. Para tetua mereka pun gak tinggal diam tuh atas perbuatan Shoyan. Bahkan leluhur Hong yang datang ikut membantu pula untuk nangkep Shoyan. Ternyata mereka berempat masih belum sanggup tuh untuk nangkep Shoyan sampai detik itu juga. Dan ketika para tetua Pavilion Angin Petir mulai serius untuk menghadapi Shoyan, itulah akhir dari episode minggu lalu. Cerita pun berlanjut, dimana kemarin Shoyan yang berhasil memukul mundur tetua Lei sampai dia nggak bisa bergerak selama beberapa detik. Shoyan pun berniat mau ngalahin 2 tetua sisanya itu tuh supaya cepat kelar. Namun sayangnya Shoyan malah dikasih serangan jarak jauh mulu, karena para tetua itu cukup ketakutan kalau berhadapan langsung sama Shoyan di pertarungan jarak dekat. Dimana Shoyan harus pinter-pinter nyari kesempatan tuh untuk mendekat supaya bisa ngasih serangan balik kalau situasi memungkinkan. Teknik gelombang balok Shoyan yang masih tak mampu menghancurkan formasi pelindung gabungan 3 tetua tersebut. Para tetua itu pun dibuat ketar-ketir tuh sama sifat nekatnya Shoyan tersebut. Walau dia dikeroyok oleh 3 Dozong bintang 5 sekaligus, tetap aja Shoyan masih tak bergeming sedikit pun nunjukin kehabisan dojinya itu. Di sini 3 tetua itu pun nyerang Shoyan dari jarak jauh lagi, sedangkan mereka bertiga malah berlindung dalam formasi pelindung untuk nahan serangan Shoyan kalau dia emang beneran bisa mendekat. Shoyan yang benar-benar kerepotan menghindari setiap serangan petir kecepatan tinggi para tetua itu, sedangkan mereka bertiga sih malah enak-enakan tuh berlindung dalam tempat yang aman. Dimana hal itu pun membuat Shoyan begitu muak sama gaya bertarungnya para tetua tersebut. Karena udah di buff sama doji murid-muridnya lewat formasi gabungan, sekarang malah main jarak aman. Di sini Shoyan yang udah muak karena main kucing-kucingan mulu, dia pun make teratai api 3 varian api surgawinya tuh untuk serangan selanjutnya.
Para tetua pavilion angin petir yang dibuat geleng-geleng kepala karena saking tak percayanya kalau Xiaoyan bisa gabungin api surgawi jadi satu kesatuan. Yang mana dengan bantuan Rana Douzong bintang 8 dari kakek Tianhuo, Xiaoyan pun udah bisa bikin teratai Buddha itu dalam waktu yang singkat tuh. Karena udah jelas lah ya, secara Douji seorang Master Douzong sama Dou Huang itu benar-benar beda. Maka dari itu wajar sajalah kalau Xiaoyan di Rana Dou Huang butuh waktu lama bikin itu teratai Buddha. Di momen ini Xiaoyan yang berusaha mengecoh para tetua pavilion angin petir kalau teratai Buddhanya itu diarahin ke arah mereka. Seketika Xiaoyan pun merubah arah tujuan teratai Buddhanya itu tuh ke bagian atas sana untuk ngancurin formasi gabungan para tetua itu supaya nggak dapat pasokan Douji dari para murid-muridnya itu. Pertarungan yang berakhir dengan begitu epiknya karena awan mendung yang diciptakan oleh teknik gabungan para tetua itu seketika lenyap tuh. Kemudian Xiaoyan yang merampas cincin penyimpanan para tetua tersebut dan nyuruh mereka untuk pergi dari sana. Para tetua itu pun dibuat bimbang pula, karena kalau dilanjut sih udah jelas-jelas mereka bakal kalah dan akan hanya sia-sia semata. Leluhur Hong yang dikalahkan lagi dan lagi oleh boneka iblisnya Xiaoyan, dia pun merasa kalau situasinya saat itu benar-benar gawat tuh, karena dirinya ditinggal para tetua pavilion angin petir gitu aja. Di sini leluhur Hong yang dihadang oleh Xiaoyan sama boneka iblisnya, seketika leluhur Hong pun meminta ampun tuh, sambil berkata kalau dia bakal ganti rugi semua kerusakan dan akan melakukan apapun yang diminta oleh Xiaoyan. Namun karena semua itu hanya akal-akalan leluhur Hong aja yang mau nyerang Xiaoyan secara diam-diam, Xiaoyan pun tanpa pikir panjang langsung membakar habis leluhur Hong pakai api surgawinya itu. Mamam gak tuh? Xiaoyan yang dapat ucapan terima kasih dari Hanji selaku kepala keluarga Han karena perbuatan Xiaoyan itu benar-benar udah nggak terbalaskan lagi tuh. Karena apa jadinya nasib keluarga Han kalau tanpa ikut campur tangannya Xiaoyan. Di sini Xiaoyan yang menganggap keluarga Han Yue dan Han Shui udah sepantasnya dapat perlakuan baik dari Xiaoyan karena semua itu adalah timpal balik kebaikan mereka. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun pamit untuk lanjut berkelana tuh, sambil berkata kalau dia bakal mampir lagi ke tempat itu kalau dirinya udah lebih kuat lagi. Malam harinya Xiaoyan yang istirahat di suatu goa untuk memulihkan luka-luka yang dia alami semasa pertarungan tadi siang. Di mana kakek Tianhuo pun memuji khasiat pil penyembuhan milik Xiaoyan tuh. Kalau bakat alkemisnya Xiaoyan benar-benar udah nggak diragukan lagi. Namun setiap Xiaoyan memakai kekuatan pinjaman kakek Tianhuo seperti tadi, efek sampingnya sih bakal ada bekas jiwa kakek Tianhuo yang bakal menggerogoti dojinya Xiaoyan secara perlahan. Karena pada dasarnya sih tubuh jiwa seperti kakek Tianhuo tak seharusnya masuk ke dalam tubuhnya Xiaoyan. Xiaoyan yang tak sengaja baru ingat kalau Yaulo dulu sempat punya gulungan resep pil dengan khasiat untuk menghilangkan bekas jiwa. Xiaoyan pun pada akhirnya berhasil tuh menemukan resep pil itu yang sengaja ditinggalin oleh Yaulo sebelum dia dibawa pergi sama pelindung Wu dulu. Dari sini kakek Tianhuo benar-benar mulai penasaran tuh sama sosok guru alkemisnya Xiaoyan, karena tak banyak alkemis yang punya resep pil pembersih bercak jiwa tersebut. Wah, bakal epic nih kalau Yaulo ketemu sama kakek Tianhuo. Kira-kira apakah mereka saling kenal tuh di masa lalu? Buat kalian yang udah baca novelnya, komen di bawah ya.
Xiaoyan yang saat itu mengutamakan untuk memeriksa isi cincin penyimpanan 3 tetua pavilion angin petir yang dia kalahkan tadi siang, dia pun menemukan 3 gulungan serupa tuh. Yang lebih tepatnya sih gulungan tersebut benar-benar pecahan dari teknik tubuh ilusi petir yang Xiaoyan cari-cari. Di sini Xiaoyan yang mulai menyerap semua informasi dari teknik tubuh ilusi petir itu. Tulisan yang tertera di dalam gulungan tadi benar-benar udah lengkap semua. Tapi sayangnya setiap huruf demi huruf masih acak-acakan dan susah untuk dibaca oleh Xiaoyan. Dengan ini sih pasti ada pecahan terakhir tuh yang jadi kunci untuk menyusun huruf-huruf tersebut. Esok harinya Xiaoyan yang melanjutkan perjalanan menuju Pagoda Pil untuk menemui Xiao Yishen dan yang lainnya. Saat itu sih Xiaoyan melewati suatu kota tuh sambil mencari toko yang menjual peta dataran tengah sana. Kemudian Xiaoyan yang bertemu sama penjual peta keliling. Kalau dia tadi sempat mendengar percakapan Xiaoyan, dia pun nawarin peta yang dimaksud oleh Xiaoyan. Lebih tepatnya peta wilayah utara di dataran tengah sana. Xiaoyan yang dapat info dari penjual peta itu kalau ada kolam darah surgawi di Gunung Tianmu. Tak segan-segan penjual peta itu juga ngasih beberapa informasi tambahan tuh kalau Xiaoyan mau beli peta Gunung Tianmu-nya itu. Dan karena Xiaoyan mulai tertarik sama kolam darah surgawi tersebut, penjual itu ngelanjutin penjelasannya tadi tuh kalau banyak praktisi kuat yang berbondong-bondong pergi ke sana untuk dapetin item langka. Karena dari informasi yang dia dapat, item tersebut bisa bikin mereka naik ke ranah Douzong dengan minim resiko kalau udah mencapai ranah Douwang puncak. Mendengar berita bagus itu sih, tentu saja Xiaoyan pun mulai menyusun strategi tuh untuk dapetin item di kolam darah surgawi nantinya. Xiaoyan yang saat itu mampir ke suatu kedai untuk makan sambil nyari informasi lewat orang-orang setempat, ternyata benar adanya tuh kalau orang-orang yang tinggal di sana mulai membicarakan tentang perebutan item langka di kolam darah surgawi itu. Namun sayangnya banyak praktisi dari pavilion angin petir yang mulai mengirim orang-orang kuat mereka untuk dapetin item langka itu. Tentu saja Xiaoyan yang cukup cemas karena udah ditandain sama pavilion angin petir karena berita tentang Xiaoyan solo versus 3 tetua kemarin siang udah menyebar luas. Xiaoyan yang dari tadi benar-benar fokus nyari info lewat gosip bapak-bapak di samping itu, dia nggak sadar tuh kalau pemimpin pavilion angin petir cabang utara mulai mendekati Xiaoyan secara perlahan-lahan. Dengan begitu santainya sih, pemimpin pavilion angin petir itu pun bertanya kepada Xiaoyan, apakah dirinya diperbolehkan gabung nongkrong di meja tempat Xiaoyan berada. Tentu saja Xiaoyan yang masih belum sadar kalau orang di hadapannya itu adalah pemimpin pavilion angin petir. Xiaoyan pun masih terlihat cukup santai tuh sambil mempersilahkan dia untuk duduk kalau mau. Xiaoyan yang diperingatkan oleh kakek Tianhuo kalau pria di sampingnya itu sangatlah berbahaya karena dari dojinya aja sih ngeluarin aura membunuh yang begitu kuat yang hanya bisa dirasakan oleh sesama Douzong aja. Di sini Xiaoyan yang mau pergi keluar dari kedai itu karena tak mau bikin keributan. Seketika langkah Xiaoyan pun dibuat terhenti sejenak kalau identitasnya itu udah ketahuan sama pemimpin pavilion angin petir itu. Di sini pemimpin pavilion angin petir itu yang memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Fei Tian. Seketika bapak-bapak yang bergosip tadi pun dibuat ketar-ketir juga. Kenapa pemimpin pavilion angin petir bisa datang ke tempat itu? Xiaoyan yang merasa cukup panik kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah pemimpin pavilion angin petir. Dia pun membuat serangan pengalihan tuh supaya dirinya bisa kabur dari tempat itu secepat mungkin. Karena kakek Tianhuo sendiri nggak cukup yakin bisa ngalahin Fei Tian. Dari sini sih Fei Tian mulai paham tuh kenapa para tetuanya kemarin nggak bisa nangkap Xiaoyan. Karena dia punya kekuatan api surgawi. Dan lebih ngerinya lagi, Fei Tian yang tahu urutan api surgawi dan nama setiap api surgawi pula, justru dia nggak tahu tuh jenis api surgawi apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan. Karena api surgawi Xiaoyan sendiri sih terdiri dari gabungan beberapa api surgawi jadi satu kesatuan. Di sini saat Fei Tian mau ngejar Xiaoyan karena dia udah ditandain, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira bakal terjadi pertarungan sengit nih kalau emang beneran Xiaoyan dikejar sama Fei Tian. Daripada kalian penasaran sih, admin bahas sedikit nih preview episode minggu depan.
Dimana nanti Xiaoyan yang cukup kesulitan untuk menjauh dari kejaran Fei Tian, terpaksalah kakek Tianwu nunjukin wujud tubuh jiwanya tuh untuk membantu Xiaoyan. Dengan meminjam kekuatan kakek Tianwu lagi, Xiaoyan pun berusaha melawan Fei Tian sekuat tenaga. Dimana Xiaoyan saat itu berhasil dapetin pecahan terakhir dari teknik tubuh ilusi petir yang berfungsi sebagai kunci untuk menata setiap huruf yang acak tadi. Nah, itulah alur cerita Battle Through the Heavens episode 96 dan sedikit preview dari episode 97 yang akan tayang minggu depan. Lebih tepatnya Donghua ini akan admin upload setiap hari Senin. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.